Setelah sebelumnya kita membahas tentang Fardy Bahdim yang dianggap sebagai sosok yang dianggap pahlawan di balik layar, maka kita juga tak boleh melupakan Yusa Nugraha. Ya, bisa dibilang Yusa ini merupakan orang yang ibarat kata jadi scouting tidak resmi PSSI untuk mencari dan menggali informasi dari para pemain keturunan Indonesia yang ada di Eropa. Dan kita bisa lihat di channel YouTube-nya, kalau Yusa ini udah banyak sekali mewawancarai para pemain keturunan, sehingga sedikit banyak itu juga menjadi acuan PSSI untuk menggali info lebih lanjut. Nah, dengan berkembangnya prestasi timnas Indonesia sekarang ini, maka gak heran jika banyak pemain diaspora kini ramai-ramai menantikan dihubungi oleh Yusa untuk diwawancarai. Sesuatu yang pastinya makin membuat KNVB was-was karena sekarang makin banyak aja pemain keturunan Indo-Belanda yang bahkan di usia muda menyatakan tertarik membela Indonesia. Yusa Nugraha disebut jadi orang yang turut membantu PSSI dalam membawa pulang pemain keturunan ke Indonesia. Hal itu dilakukannya dengan mewawancarai beberapa pemain keturunan Indonesia melalui kanal YouTube miliknya. Nah, awalnya Yusa sendiri mengaku kalau ia melakukan itu hanya untuk mengisi waktu luang ketika pandemi COVID-19. Namun lama-kelamaan kok nyaman. Dan penonton pun seolah ketagihan dengan konten dari Yusa. Maka terjadilah seperti yang sekarang ini kita tahu. Dan beberapa pemain keturunan ternama yang berhasil diwawancarai olehnya antara lain Kevin Dix, Michelle Gers, Jay Sess, Ragnar Oratmangun, Justin Hubner, Eliano Reinders, Nathan Chuaon, Tristan Guijet, Jens Revens, hingga Kelvin Verdonk. Nah, beberapa nama di atas bahkan telah resmi menyandang status warga negara Indonesia atau WNI, serta udah memperkuat timnas Indonesia. Yap, secara profil, Yusa sendiri sejatinya adalah seorang pesepak bola, yang mana ia mengawali karirnya di dunia sepak bola saat dibawa oleh kedua orang tuanya ke Belanda sejak usia 7 tahun. Pada tahun 2008, ia mulai bermain sepak bola di Belanda, tepatnya di kota Den Haag, dengan memperkuat klub SVV Scheveningen di tahun 2013. Kemudian, pria 23 tahun tersebut melanjutkan perjalanan sepak bolanya di Akademi SC Feyenoord di tahun 2014-2015 hingga Feyenoord Rotterdam di tahun 2019. Sayangnya ketika udah mulai mantap nih karirnya, Yusa harus apes karena mengalami cedera panjang sehingga akhirnya dilepas Feyenoord. Setelah itu, ia memperkuat klub kasta kelima Belanda, HBS Kraaienholt, setelah jeda panjang pemulihan cedera selama 10 bulan. Yap, sebenarnya performa Yusa sendiri pernah membuat Belanda tertarik merekrutnya dan sempat dipanggil seleksi timnas Belanda U13. Yap, saat visa Belanda miliknya kadaluarsa, Yusa mendapatkan tawaran dari Persis Solo dan memutuskan untuk pulang ke Indonesia pada tahun 2022. Membela Persis sebelum akhirnya dipinjamkan ke klub Liga 2, Nusantara United di musim 2023-2024. Yap, kembali ke soal hubungan Yusa dengan para pemain diaspora. Jelas, popularitasnya yang kini dianggap sebagai agen tak tertulis milik PSSI membuat banyak pemain diaspora ramai-ramai dalam tanda kutip menjadikan Yusa sebagai gerbang pembuka jalan untuk membela Indonesia. Bahkan pemain-pemain yang secara usia dan bakat sangat-sangat masih punya peluang untuk main membela timnas Belanda, nyatanya banyak yang tertarik membela timnas Indonesia. Seperti Damian van Dijk, atau yang terbaru George Louis Hampson, pemain 16 tahun yang mencetak 12 gol dan 15 assist bagi Fortuna Sittard U21 dan telah mencatatkan debut di tim senior pada pekan ke-34 Eredivisie musim 2023-2024. Jelas bagi KNVB, mungkin Yusa ini bisa menjadi salah satu orang yang dianggap dalam tanda kutip bahaya. Karena ya tadi, banyak pemain diaspora yang sangat antusias ingin diwawancarai olehnya, terutama saat membicarakan Indonesia. Dan melihat yang sudah-sudah, jelas KNVB wajib merasa khawatir.
karena udah sangat banyak nih pemain Indo Belanda yang masuk ke timnas Indonesia. Gak cuma di level senior, bahkan di U20 pun juga disikat. Yap, terlepas dari apapun, sekarang ini fokus PSSI dan Coach Shin adalah gimana caranya mencari tambahan pemain khususnya grade A buat memperdalam skuad yang akan bertarung di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Gak cuma itu, dua posisi ini kiper dan striker adalah yang jadi prioritas. Mungkin di kiper kita tinggal nunggu Maarten Paes urusannya di CES ini kelar, tapi striker ini loh susahnya minta ampun. Maka dari itu semoga ke depan Ole Romini beneran bisa deal, karena dia adalah sosok striker paling diidamkan oleh publik tanah air. Barulah setelah itu, mungkin Jan Schreven bisa dinaikkan ke tim senior pelan-pelan. Disusul para pemain U20 lainnya, macam Sam Ivel, Tim Kepens, Bjorn Marks, Mauresmo Hinoki, sampai Welber Jardim. Ya, pada akhirnya itu adalah soal Yusa dan perannya sebagai scouting tak resmi yang bagaimanapun sungguh berjasa bagi perkembangan timnas yang ada sekarang. Dan mungkin tanpa ada bantuannya, PSSI gak akan segercep ini menemukan informasi soal pemain diaspora, karena ya emang banyak banget. Selain tentunya, ya kita juga patut berterima kasih juga pada orang-orang seperti Fardi Bahdim, Hamdan Hamedan, ataupun Hasan Abdul Ghani, sampai Arya Sinulinga yang benar-benar total membantu mempermudah tugas Sinteyong. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.